Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat semua. Pada kesempatan kali ini, inilah pertama PAD Cash dari UPT PPD Bondowoso. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema retribusi jasa usaha, salah satu sektor pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Bapenda. Mengenai pendapatan daerah yang satu ini, nanti kita akan hadirkan dua bintang tamu yang akan membahas retribusi jasa usaha. Apa saja yang ada di dalam retribusi jasa usaha tersebut dan gimana prosesnya nanti akan. Dalam kesempatan kali ini akan saya perkenalkan dua tamu dari PKes UPT PPD Bondowoso. Yang pertama, Bapak Roni Wijaya sebagai narasumber dari UPT PPD Bondowoso, dan yang kedua Bapak Fendi, salah satu yang memanfaatkan retribusi jasa usaha. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapak Roni Wijaya, apa itu RJU, untuk siapa RJU? Monggo Bapak Roni, apa yang, karena kita masyarakat awam nggak tahu gitu, RJU itu apa? Terima kasih Pak Indro. Seperti kita ketahui, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam berusaha. Itulah yang dikatakan retribusi jasa usaha. Dan retribusi jasa usaha ada beberapa macam di UPT PPD Bondowoso ini. Di antaranya adalah pemakaian gedung untuk kantin, fotokopi, dan usaha lainnya. Dan yang kedua adalah pemakaian gedung untuk space promosi, iklan, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah pemakaian gedung untuk ATM dan jasa lembaga keuangan lainnya. Demikian uraian singkat tentang retribusi jasa usaha di UPT PPD Bondowoso ini. Banyak juga ya. Lumayan lah untuk pendapatan daerah, terutama tujuan utamanya kan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat umum ini untuk berusaha di sekitar Samsat ini. UMKM. Ya. Untuk RJU ini di UPT Bondowoso ini ada berapa? Di UPT Bondowoso menurut data kami ada 5 Bapak. Itu yang rutin. Yang Itu rutin setiap penarikannya setiap bulan. Penarikannya setiap bulan. Ya. Jadi warga masyarakat yang ingin usahanya ditampilkan di Samsat, karena memang Samsat ini banyak ya, banyak wajib pajaknya yang datang ke sana. Jadi mungkin kan banyak yang melihat gitu ya. Jadi bisa promosi di sana gitu ya. Jadi warga masyarakat yang ada di Bondowoso kalau ingin usahanya kita promosikan, manfaatkan melalui RJU gitu ya. Kita bisa masang banner gitu. Siap. Untuk lebih jelasnya di UPT PPD Bondowoso, untuk pendaftarannya di UPT PPD Bondowoso. Oh, di UPT-nya. Akan tetapi nanti peletakannya berlokasi di Samsat Bondowoso. Oh gitu. Dan biar itu banyak yang lihat gitu Mas ya. Ya, karena Samsat kan setiap harinya ramai untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya. Dan retribusi yang di UPT PPD Bondowoso meliputi 3 bagian Pak Indro, yaitu retribusi untuk pemakaian gedung, untuk kantin, fotokopi, dan usaha lainnya. Usaha lainnya ini bisa bermacam-macam Pak Indro. Ada yang bisa menaruh rombong, jadi lokasinya di Samsat bisa menaruh rombong. Dan yang kedua adalah pemakaian gedung untuk space promosi dan lainnya. Jadi kalau ada usaha iklan berkaitan ataupun tidak, misalnya kendaraan bermotor atau yang lainnya, bisa menghubungi UPT PPD Bondowoso. Dealer-dealer itu bisa nggak ya? Bisa, tapi tidak hanya dealer Pak Indro. Dan yang ketiga adalah pemakaian gedung untuk ATM dan lembaga keuangan lainnya. Berarti ATM ya? Pinjaman, simpan pinjam itu bisa menggunakan jasa dan fasilitas di Samsat Bondowoso. Itu Pak Indro.
ini mekanismenya seperti apa? Jadi apa masyarakat harus datang sendiri dan syarat-syaratnya itu apa aja gitu? Karena biar masyarakat ini tahu gitu. Jadi biar oh syaratnya ini. Datangnya ke UPD Bondowoso, nanti ditampilkannya di Samsat karena memang yang punya ruang mungkin kalau di UPD kan kantor gitu kan, yang untuk layanan kan adanya di Samsat ya, yang ditampilkan di Samsat. Jadi syarat-syaratnya kira-kira apa aja Pak Roni? Untuk persyaratnya cukup ada Pak Hendro, cukup membawa KTP dan atau data diri lainnya dan melakukan pemakaian minimal 1 bulan. Jadi kalau masyarakat mau mencoba atau masih ragu-ragu bisa mencoba 1 bulan dulu atau 1 kali. Dan untuk yang lainnya untuk lebih jelasnya bisa dilakukan ke Pak Effendi ini. Bagaimana Pak Effendi yang sudah lama memakai jasa fasilitas di Samsat ini? Ini yang memanfaatkan ini ya Pak Effendi yang memanfaatkan fasilitas retribusi jasa usaha ini. Nah sekarang kita ke Mas Fendi sebagai salah satu yang memanfaatkan retribusi jasa usaha di Samsat ini. Mulai tahun berapa Mas Fendi di Samsat? 2016. Untuk kira-kira untuk memanfaatkan RJU retribusi jasa usaha di Samsat ini gimana? Anunya tanggapannya Mas Fendi apa tambah lancar? Karena kan memang banyak masyarakat yang datang ke Samsat. Mas Effendi ini menyewa untuk fotokopi Mas Indro, jadi bisa dijelaskan secara rinci Mas Effendi? Oh, fotokopi berarti. Kan memang butuh sekali kan di Samsat. Iya itu. Kita mengurus kan untuk menggandakan dokumen kan jelasnya butuh fotokopi. Jadi kira-kira gimana selama mulai 2016 sampai sekarang? Ya alhamdulillah masuk Samsat dari fotokopi dan kita mengamankan juga fotokopi juga dari PT Bondowoso juga berkontribusi ke fotokopi kami. Jadi alhamdulillah pendapatannya ya Hanya dimanfaatkan gitu, Pak, di warga Bondowoso yang melakukan perpanjangan maupun paling tidak memang kan dokumen-dokumen itu butuh gandakan karena memang di Samsat butuh untuk salah satu persyaratan. Kemudian selama ini ada kendala apa yang dikeluhkan mungkin di Samsat ketika Mas Fendi melakukan atau bekerja sama? Itu kan bekerja sama nih Mas Roni. Kita bekerja sama antara Bapenda dan pihak ketiga penyewa. nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah. Jadi bagi warga masyarakat Bondowoso yang ingin produknya kita promosikan gitu ya. Iya, tidak usah ragu lagi Pak Indro untuk menggunakan Monggo. Bukan hanya Bondowoso karena kita sistemnya nasional. Waduh, nasional. Mungkin pihak Indomaret itu bukan dari Bondowoso, Indomaret kan nasional. Iya. Pihak Indomaret mungkin yang mau promosi mobil apa itu mau seperti mobil itu kan juga bisa. Kalau saya pernah lihat itu di Jember juga ada mobil itu bisa dikenakan gitu Mas Roni. Itu bisa dikenakan untuk tambahan-tambahan PAD kita. Semoga pihak-pihak yang berkepentingan bisa menggunakan lahan di BPD Bondowoso atau Samsat Bondowoso ini. bukan hanya kalau masang tenda itu Mas Roni bisa. Bisa juga. Jadi untuk dealer-dealer mobil maupun roda 2, roda 4 gitu ya. Bisa. Roda 2, roda 4 segera manfaatkan. Untuk tarifnya berapa Mas Roni? Hanya 10.000 per meter persegi Pak Indro. Wah, murah sekali. 10.000. 10.000. Rokok 20.000. Nah, ini 10.000 1 bulan ya. Per meter tapi kalau 2 meter ya 20.000.
satu pak rokok dapat 2 meter ini. Rata-rata ukuran kantin di Samsat Bondowoso 4 kali 4 Pak Indro. Jadi 4 kali 4 16 meter. Cuma 160.000. 160.000 satu bulan. Ya, 1 bulan Pak Indro. Oh ya, kalau dihitung-hitung 160 satu bulan murah gitu ya. Nah, karena kan untuk promosi. Nah, buktinya dengan Pak Effendi ini sudah bertahan 5 tahun lebih ini Pak Effendi. Berarti kan sudah manfaatnya sangat-sangat dirasakan ya. Dengan modal kecil untung besar lah kan gitu. Modalnya hanya 160.000 satu bulan ya. Oh ya, balik bondo gitu kan ya. Balik bondo. Kita harus menyewa di tempat lain Pak Indro. Paling murah Untuk 5 juta ya. untuk perbandingannya gitu Iya, ya. paling Tempat murah lain 5 kira-kira juta. gimana Mas Fendi untuk tempat lainnya? Kalau di luar mungkin minimal ya 10 juta, 15 juta. 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau 100 berapa? 60 tadi? 160.000. 60 kali 10 hanya 2 juta lah ya kan ya. 2 juta itu 1 tahun. Wah, ya murah. Nah, dan yang lainnya di tempat kami atau Samsat Bondowoso ini ada 3 penyewa kantin. Yang satu Warkop Bejo, yang kedua Ini ya Warkop Bejo sebagai apa namanya ini pendukung ini, Iya. pendukung dalam podcast Bondowoso kali ini. bisa seruput dulu Oh, nggak diseruput dulu. Bisa diseruput monggo. Wah, ini salah satu untuk RJU juga ini ya kan Mas Roni ya. Siap. Cafe Bejo, kita seruput dulu. Wih mantep ya Mas. Wah, bisa dilihat di seluruh Indonesia kan ini. Oh dunia ini kan kita masuk YouTube ini podcast PAD Cash dengan sponsor Cafe Bejo. Oh ini kan RJU berapa nih Mas kalau RJU nya kalau di PAD Cash ini? Sama Pak Indro, itu kena 160.000 juga. 1 bulan. 1 bulan. Oh podcastnya harus sering ini ya. Kalau nggak sering ya dimarahi Cafe Bejo ini ya. Kalau sekali 160.000 ya berarti podcast sering ya. Cafe Bejo. Ini selain Cafe Bejo, apa lagi Pak Roni yang ada di RCU di UPT Bondowoso ini? Selain Cafe Bejo, ada warung Mbak Cici. Warung Mbak Cici ini menyediakan makanan segar. Kantin gitu ya? Kantin. Jadi tidak merasa takut lapar nanti ya kalau di masih ada kantinnya gitu ya. Selain itu ada juga warung pojok Danis. Ada 2 kantin ya jadi. Masyarakat yang datang ke Samsat bisa memilih mau makan di mana, itu terserah. Nanti nggak cocok di sini bisa. Jadi Cafe Pak Cak Bejo ini ada di Samsat juga ya? Ada di Samsat. Wah, jadi kalau pengen ngopi enak nih Cafe Pak Cak Bejo. Murah meriah ya? Murah meriah buka sampai pukul 14.00. Sampai jam Samsat ya? Sampai pelayanan. Oh, melebihi jam Samsat berarti? Jam Samsat kan jam 12 kalau nggak salah. Iya, jam pelayanan kan jam 12. Tapi pegawai dan yang lainnya kan masih ada. Oh, masih bisa ngopi gitu Bisa ya. ngopi, nyantai-nyantai makan siang. Jadi untuk penyewa nggak perlu takut sepi, karena Samsat pasti ramai. Setiap harinya. Senin sampai Senin sampai Sabtu. Sabtu itu 6 hari ya? 6 hari. 6 hari. Dan yang berikutnya adalah ruangan yang disewa oleh TNKB atau plat nomor. Dan berikutnya adalah ATM yang disewa oleh Bank Jatim dan Bank Nasional Indonesia. Selain itu di Samsat Bondowoso juga Ini Pak Roni, saya agak menyela dikit gitu ya. Saya mau nanya plat nomor tadi. Plat nomor itu kan punyaannya Polri. Dicari RCU juga. iya Pak. Dari segi apa ya? Karena kan plat nomor punya Polri gitu. Begini, untuk mengeluarkan nomor polisi atau plat nomor itu memang kewenangannya dari pihak kepolisian. Akan tetapi untuk pelaksanaannya pencetakan itu dilakukan oleh pihak ketiga.
yaitu PT Global Teknologi. Berarti pemanfaatan gedungnya gitu. Iya. Karena memang kan alatnya tidak seperti yang mungkin alatnya gede gitu ya. Iya. Jadi itu dikenakan juga restriksi jasa usaha. Pemanfaatan ruangannya itu. Kalau semuanya kita mau naruh brosur gitu, kena berapa ya Pak Ron? Untuk brosur kita kenakan tarif 100.000 per kotak. Oh, kotaknya nanti dari sana, gitu. Dari Per kotak, si penyewa. dari penyewa. Lokasinya di dalam gedung Samsat Bondowoso atau di tempat pelayanan itu. Jadi kan memang di dalam samsatnya itu kan banyak wajib pajak gitu. Jadi apa namanya, masyarakat mengambil brosur, jadi bisa di situ. Satu kotak berapa? 100 Satu kotak 100.000 sampai habis selesai 1 bulan. per bulan Pak. Berarti kalau kosong ya bisa diisi lagi. Jadi nggak tergantung dari brosur yang ada di situ. Gitu. Enaknya begitu Pak Indro, daripada brosur yang berjalan, mendingan brosur yang menetap. Ah, Tapi orang-orang yang bisa baca kan ini sambil nunggu baca gitu kan. Siapa tahu harga sepeda sekian, siap. cicilannya nutut kan ngambil akhirnya gitu. Selain itu apa lagi Pak Roni? Nah itu juga ada expander Pak Indro. Wah, Ini expander sangat murah sekali tarifnya. expander yang berdiri itu Iya, yang berdiri. kecil ini. Iya. Cuma 25.000 Sebulan. per meter persegi Pak Indro. Oh iya, memang nggak sampai semeter kan ya kalau berdiri. Iya berdiri. Kalau tidur ya semeter lebih gitu. Iya, kan 1 meter persegi. Pak. Ya kan berdiri, Nah, bukan tidur. selain itu juga ada tenda promosi. Tenda promosi. Kalau tenda promosi itu Tenda berapa? promosi tarifnya 600.000 per bulan. 6 meter juga. Itu nanya per meter. Per apa? titik Pak Indro. Oh per titik. Iya. Oh. Kalau tendanya 2x2 hitungannya sama aja. Kalau tenda besar itu Nah, muat satu mobil ini semuanya. Saya sales mobil mau naruh tenda untuk satu mobil itu tetap 600.000. ya tapi kan ada batas wajarnya Pak Indro untuk tenda. Oh, jadi bukan kayak pameran Nah, panjang gitu itu. Monggo yang mau memanfaatkan retribusi jasa usaha di Bondowoso gitu. Iya. Terutama ditaruhnya nanti di Samsat gitu ya. Iya. Ditaruhnya di Samsat, dealer-dealer. Nah ini Pak Roni, kan sekarang Pak Jokowi mengharuskan pembayaran non tunai. Untuk pembayaran retribusi jasa usaha ini bisa nggak dengan non tunai? Atau gimana sekarang prosesnya pembayaran untuk retribusi jasa usaha ini? Jadi masyarakat biar tahu, nggak pas langsung bawa uang bayar cash. Kalau nggak usah pakai cash kira-kira bisa atau enggak? Monggo dijelaskan Pak Roni. Ini Pak Indro. Memang pada awalnya pembayaran retribusi jasa usaha itu harus dengan cash atau pengguna lahan mendatangi ke kasir di BPD Bondowoso dan melakukan pembayaran. Tapi seiring berjalannya waktu dan meningkatnya teknologi, maka sekarang bisa melakukan pembayaran melalui virtual account atau QRIS. Bisa VA, Pak. bisa VA. Wah, seperti marketplace ya. Iya. Marketplace bisa pakai VA. Jadi pengguna lahan tidak usah susah-susah ke UPT Bondowoso melakukan pembayaran, cukup dari rumah atau dari warung. Dengan Bisa langsung membuka scan aplikasi, QRIS-nya. langsung membuka aplikasi dan menycan tagihan yang dikirim oleh UPT Bondowoso. Di tagihannya langsung ada Iya. barcode ya, barcode QRIS-nya. Ada tagihannya. Pada podcast kali ini ternyata yang bisa disimpulkan ternyata banyak juga ya pendapatan daerah yang digali dari memanfaatkan space-space yang di Samsat ya, yang karena memang yang ditonjolkan yang bisa dilihat oleh masyarakat di Samsat. Monggo masyarakat di Jawa Timur maupun di di Bondowoso ini terutama di Bondowoso ini. Jadi UPT Bondowoso memberikan space untuk promosi gitu dengan pembayaran yang semini mungkin tapi menghasilkan yang lumayan. Nah, karena Mas Fendi ini sudah jadi role model, bukan role model,
yang memanfaatkan RJU, retribusi jasa fasilitas RJU di Samsat Bondowoso. Monggo masyarakat Bondowoso yang punya usaha-usaha yang ingin diperkenalkan ya. Jadi demikianlah bagi teman-teman PAD Cash kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa datang langsung ke UPT PPD Bondowoso. Untuk PAD Cash kali ini mari kita tutup sesuai jargon zona integritas kita. Kita tangan kita 1, 2, 3 close the case.